Kembali lagi di channel saya Dahniar. Kali ini bertemakan ziarah kubur. Allahumma alimna ma dzakirna wa fahimna ma lam nashhar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin wa faqihna fid din wa fahimna hadzal kitab amin ya rabbal alamin. Dan sunat ia pergi mengunjung ke Bukit Uhud karena ziarah kepada kubur Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dan ziarah beberapa kubur syahid yang pada tempat itu, yaitu pada tiap-tiap pagi hari Khamis, kemudian daripada sembahyang subuh dan kembali ke Masjid Madinah karena sembahyang zuhur. Jadi sunat. Kemudian daripada minta doa di sisi mimbar, kemudian sunat berangkat ke pergi ke Bukit Uhud, mengunjungi daripada kuburan-kuburan para syuhada, mengunjungi kuburan syahid, dan salah satu daripada kuburan itu yaitu kuburan Sayyidina Hamzah. Rupanya Sayyidina Hamzah syahid dalam peperangan dalam Tarakua. Tarakua pun ada ingat. Sayyidina Hamzah syahid dalam perang Uhud. Maka sunat menziarahi daripadanya. Kau apa? Dan sunat pada tiap-tiap hari. Dan ziarah beberapa kubur syahid yang lain yang pada tempat itu, yaitu pada tiap-tiap hari Kamis, kemudian daripada sembahyang subuh. Pada hari Kamis setelah sembahyang subuh dan kembali ke Masjid Madinah karena mengerjakan sembahyang zuhur. Baik lalai pada ziarah, sempat kembali solat zuhur di Madinah. Tapi menziarahi ataupun mengunjung kuburan yang ada pada Bukit Uhud bukan untuk selfie. Karena dalam perang Uhud dikenang. Kenapa disebut kenang? Dan termasuk perang Uhud ini adalah perang yang berat. Selain kalah jumlah, di situ pun termasuk peperangan antara saudara, bukan perangan saudara seiman. Seumpama Sayyidina Hamzah berperang, Sayyidina Hamzah dengan ayahnya. Kau sih ambil lawan, umpama satu lawan berapa, satu lawan 4 dah. Ini lawanku. Satu lawan 4 ataupun satu lawan 5. Kebetulan lawan Sayyidina Hamzah ayahnya. Ayahnya masih belum beriman, tidak beriman kepada agama Rasul. Maka terjadilah peperangan yang dahsyat. Maka disitulah dites keimanan. Selain kalah jumlah, kalah juga dites kehebatan, sebagaimana sayang kepada keluarga dengan keagama. Kita yang berjalannya gimana? Seandainya kita, mana kita pilih? Seandainya kita posisi berada dalam perang Uhud, gimana pilih?
Ya. Siapa yang kita pilih? Saudara atau kita pilih agama? Ya. Satu sisi kita perang membela agama. Satu sisi lagi lawan kita ayah kita. Ya. Lawan kita abang sendiri. Mana yang kita pilih? Ya? Apakah kita akan geser? Kalau geser daripada perang, dihitungkan pengkhianat. Ya mana? Kalau seandainya posisi seperti itu, maka para sahabat-sahabat Rasul tekad bulat tidak berkhianat kepada agama. Ya. Siapapun dia atas nama menjadi musuh agama, maka jadilah ia musuh sendirinya. Ya. Dia musuh agama, tidak mau beragama dan bahkan pengkhianat, bahkan dia caci maki agama, bahkan dia mau menghancurkan agama, maka musuh. Walau dia itu ayah sendiri. Ya, kira-kira kalau misalkan sekarang kita bilang ataupun kejadian seperti itu, dikira kejam agama katanya? Dikira kejam? Gimana? Teroris dibilang. Ya. Tapi Sayyidina Hamzah tidak. Sahabat-sahabat Nabi tidak. Walaupun lawannya jumlahnya cukup banyak dan bahkan ada persaudaraan mereka dalam musuh peperangan, tetap mereka berperang. Dan sunat pada tiap-tiap hari kemudian daripada memberi salam kepada Rasulullah SAW itu, bahawa ia ziarah ke Baqi'ah dan ziarah ia di situ akan kubur Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Dan kubur Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan lainnya daripada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in radhiyallahu anhu. Ya, tiap-tiap hari setelah memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umpama walau di sini kita jarang, umpama dia tidak tiap hari kita memberi salam atau tidak setiap hari kita bersalawat kepada Nabi. Tapi bila masa kita sampai ke tanah suci, maka sering-seringlah, banyak-banyaklah menziarahi dan bersalawat, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ya, karena waktu berangkat sebentar untuk memberi salam kepada Rasulullah. Juga sampaikan ada orang yang menitip salam umpamanya kepada Rasulullah, sampaikan salam itu kepada. Kemudian setelah memberi salamnya, sunat ia berziarah ke Baqi'ah dan ziarah ia di situ akan kubur Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dan kubur Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan lain daripadanya beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kubur Sayyidina dan kubur tabi'in radhiyallahu anhu. Ya, dan sunat pergi ziarah kepada Masjid Quba. Dan pada tiap-tiap hari sebut Sabtu dan sunat semayang di dalamnya. Ya. Dan juga kita disunatkan pergi untuk menziarahi daripada Masjid Quba. Kemudian sunat melakukan solat 2 rakaat di dalam Masjid Quba. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja minal baitihi haqqi hatta ta'ti Masjidil Quba fa yusalli fihi kana adalan umratan. Artinya barang siapa keluar daripada rumahnya
hingga mendatangi ia ke Masjid Quba, maka sembahyang ia di dalamnya, niscaya adalah mempunyai pahala mengerjakan umrah. Ya. Bagi itu bagi siapa? Hadis ini umpama lebih terangnya kepada orang-orang yang berada di daerah negeriku, daerah Masjid Quba. Kalau misalkan kita yang tak berumah di situ, kita telah umpama sampai ke tanah itu, juga sunat menziarahi Masjid Quba serta melakukan sembahyang sunat di dalamnya. Ya, nampak? Jadi barang siapa yang melakukan sembahyang sunat di dalamnya, menurut kata Nabi, niscaya adalah menyamai ia pahala mengerjakan pahala umrah. Ya. Nah, 2 rakaat dapat pahala dapat. Dan sunat ia ziarah kepada Taib. Kepada Bikra. Arsi. Perigai perangai. Pergi yang diludah dalamnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat Masjid Quba. Dan sunat ziarah kepada segala masjid yang segala tempat ziarah yang masyhur sekalian itu pada orang Madinah, yaitu kira-kira 34. Ya, dan juga sunat menziarahi masjid yang kira-kira masjid itu masyhur pada orang Madinah. Ya, kira-kira ada 34. Dan demikian lagi sunat ziarah kepada perigi yang 7 yang masyhur pada orang Madinah, yang adalah Nabi SAW mengambil ia air sembahyang dan mandi ia dan minum airnya itu. Ya. Maka apabila selesai ia daripada pekerjaan ziarahnya itu, maka berkendak ia keluar daripada Madinah kepada negerinya, maka sunat ia ziarah kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ziarah wada namanya. Ya, dikerjakannya seperti ziarahnya tatkala baru datang dahulu itu, dan minta doa ia supaya kembali lagi kepada Madinah karena ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan minta doa ia supaya dikembalikan lagi kepada Madinah karena ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila selesai pekerjaan ziarahnya semua, maka kembalilah lagi dia kepada makam Rasulullah. Minta lagi doa supaya Allah mengembalikan lagi ia ke negeri Madinah. Walau bukan pada masa itu, walau dengan kedepannya. Ya. Jadi umpamanya ada orang yang berangkat haji, kemudian ia pulang kemari, ada bahasa pada orang tersebut rasanya sudah bosan berangkat haji dan umrah. Saking banyaknya berangkat, bosan rasa-rasanya berangkat haji dan umrah. Kalau ada seperti itu, maka sungguh sombong orang. Sombong. Maka jangan ada kata-kata bosan. Karena di dunia ini hanya 2 tempat yang mulia, Mekah dan Madinah. Pola timpang, bro. Hanya 2 tempat, Mekah dan Madinah, yaitu tempat lahirnya Nabi dan tempat wafatnya Nabi. Dan 2 tempat itu dijaga ketat
oleh keamanan Allah. Siapa? Yaitu para malaikat. Ya. Dan hanya 2 tempat itu yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Ya. Kadang ada orang bertanya yang sudah lama di Kuala Simpang dan sudah pernah menziarahi makam Rasulullah dan sudah pernah berhaji dan umrah. Ditanyakan, mana lebih nyaman Kuala Simpang sama Madinah? Saya dulu. Bapak penuh apa nak? Saya mesti kira benar. Oh, jadi ya. Ya, lebih aman Madinah. Ya. Hai bide, tidak boleh bertahan lah. Dan bukti tempat itu tempat mulia. Seluruh penjuru dunia, seluruh penjuru alam, mereka berduyun-duyun untuk menziarahi makam dan untuk melakukan haji dan melakukan yaitu pada 2 tempat, Mekah dan Madinah. Kan anda dah dengar yang umrah Kuala Simpang tu? Ada Itu salah satu bukti kemuliaan daripada negeri Mekah dan Madinah. Boleh minta tidak? Enggak. Ya. Bolehlah. Maka siapa yang tidak rindu kepada Mekah, siapa yang tidak rindu kepada Madinah, maka sungguh tiada rasa cinta dalam hatinya kepada Rasulullah. Ya. Kau ya. Bahkan kelebihan-kelebihan di negeri Mekah dan Madinah sungguh sangat luar biasa. Tidak ada kelebihan di negeri lain, yang ada hanya di negeri ini. Salah satunya barang siapa yang melakukan salat di Masjidil Haram, digandakan oleh Allah pahalanya dengan 1000 sembahyang yang lain. Mana bab Masjid Al-Furqan ni? Ya ada di Masjid Al-Furqan Ban Buddha gitu. Maka kalau ada kata-kata seperti itu, maka sungguh mereka itu kurang sempurna imannya. Jadi jangan merasa bosan walau sudah berkali-kali. Tapi satu tujuan untuk melakukan ibadat. Baik niat untang ni, baik niat dia ni untang. Kadang bukan rakyat ini ya untang, ya dia ni untang ni. Jangan. Walau ada yang mengata kencing untang jadi obat, masih banyak obat-obat yang lain. Faham? Kalau kemudian maka sunat ia sembahyang 2 rakaat dalam raubah, yaitu pada tempat berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sunat tatkala ia keluar daripada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendahulukan kaki kiri, kemudian maka kaki kanan. Dan dibaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa la taj'alahu akhara ahidan. Baik. Bi nabika wa hafa azwari au zariya fi ziyaratihi wa asbahu fi safiri salamatin wa yasri raju'i ila ahli wa yatini salaman ya arhamar rahim. Hai Tuhanku, beri rahmat atas Nabi SAW dan atas keluarganya Nabi Muhammad, dan jangan engkau jadikan akan keluargaku ini akan kesudahan janji. Jangan engkau jadikan akan keluargaku ini akan kesudahan janji dengan Nabimu, dan gugurkan olehmu akan segala dosaku dengan berkat ziarah akan dia. Dan sertakan olehmu akan daku di dalam safirku ini akan selamat
dan mudahkan olehmu akan kembaliku dan kepada negeri tempat kediamanku pada hal sejahtera. Hai Tuhanku yang amat kasih sayang daripada segala orang yang menyayangi. Ya. Tatkala kita keluar, yaitu dengan melangkahkan kaki kiri. Keluar daripada Masjid Nabi dengan melangkahkan kaki kirinya, dahulukan kaki kiri. Ya. Dan begitu juga melangkah keluar daripada masjid-masjid yang lain. Ya, karena kenapa? Keluar daripada masjid tempat yang baik, keluarnya itu bukan tempat yang baik. Artinya tidak sebaik masjid pada tempat keluar masjid. Ya. Tatbik keluar pada tempat yang baik, yaitu dengan mendahulukan kaki kiri. Keluar daripada tempat yang jelek dengan mendahulukan kaki kanan. Tatbiklah masjid, dahulukan kaki kiri. Masuk dalam masjid, dahulukan kaki kanan. Tatbik dalam WC, dahulukan kaki kiri. Keluar dalam WC, dahulukan kaki kanan. Masuk dalam WC, dahulukan tangan kaki kiri. Nah, kira-kira itu ada dilakukan? Ada? Kau tertembung lebih sih, dia buat pintu wisi, dah siap gerak ni. Orang yang lupa dengan melangkahkan kakinya sama dengan orang yang malas membaca doa tatkala masuk masjid. Dia sampai dah periksa malam ni, dia najib luar doa masuk isi. Okay? Dia urut bilang kawan, hai tunggu, di kami dulu tidak ada WC. Yang ada kakus. Mana kakusnya? Ya, selebar lampu mulia, itulah lebar kakus kami. Ya. Berarti kalau misalkan segitu lebarnya, maka jaga perbatasan lampu mulia itu. Begitu masuk dalam lampu mulia, bacakan doa. Tengok keadaan tu lampu mulia nyemul. Habis tu kota baru nak isi. Maka sunat membacakan doa. Yang kira-kira musuh putih dia mendu mah. Kira-kira kalau dites ada yang bisa? Ya. Oka. Ada pemain takut nanti kan digaji dah waktu. Oka. Artinya, Tuhanku beri rahmat olehmu atas Nabi SAW dan atas keluarganya Nabi Muhammad. Dan jangan engkau jadikan akan keluarku ini akan kesudahan janji dengan Nabi-Mu. Ya Allah, jangan jadikan hari ini hari terakhirku dengan Nabi. Artinya berikan kesempatan kepada kami untuk kembali lagi menziarahi makam ini. Ya, arti daripada jangan engkau sudahkan janji kami dengan Nabi-Mu. Dan gugurkan olehmu akan segala dosaku dengan berkat ziarah akan dia. Ya Allah, hilangkanlah, ampunkanlah dosaku dengan berkat aku menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sertakan olehmu akan aku dengan safirku ini akan selamat. Berikan ya Allah keselamatan. Dan mudahkanlah olehmu akan kembaliku kepada negeri tempat kediamanku. Berikan kemudahanku ya Allah, untuk aku kembali kepada tempat kediamanku padahal sejahtera, selamat. Hai Tuhanku yang amat kasih sayang daripada segala orang yang menyayangi. Ya. Kenapa dikatakan orang kasih Allah Ta'ala lebih sayang daripada orang yang sangat menyayangi? Kasih sayang Allah lebih kepada kita, melebihi daripada kasih sayang orang yang sayang kepada kita. Termasuk kasih sayang daripada ibu dan ayah kita.
Ya. Siapa lebih sayang kepada kita dibandingkan Allah dengan orang tua kita? So lebih sayang. Sayang orang tua kita kepada kita atau sayang Allah kepada kita? Sayang Allah. Kasih sayang orang tua kita kepada kita dengan melahirkan, menjaga, memberi makan dan memberi minum. Ya. Kasih sayang Allah kepada kita tanpa batas. Saat kita memohon kepada Allah, Allah berikan. Walau kita bermaksiat sekalipun. Seandainya orang tua kita durhaka kepada orang tua, mungkin dalam per hari kita durhaka, kita akan diusir, dipecat tadi pada anak. Ya, ada anak kita durhaka kepada kita, selalu bantah kita, tiap hari. Akan diusir? Akan kita usir? Kira-kira. Bibi anak. Tiap hari pekerjaannya menyakiti hati kita. Tiap hari pekerjaannya membantah kita, melawan kita. Akankah kasih sayang kita akan berkurang kepadanya? Kurang. Pandai sayang. Adik. Tapi kasih sayang Allah tak kurang walau kita maksiat. Hanya kepukurang nafas oleh Allah kita yang pada katanya walaupun hendak semayang ya. Tapi kepukurang mecut. Tidak dikurangkan rezeki oleh Allah Ta'ala kepada kita walaupun kita maksiat. Tidak dikurangkan kesehatan kita oleh Allah walaupun kita maksiat. Ya. Yang bertajak umpama hari Minggu free kerja, kita enggak menamakan, enggak kita langsung bilang nyo mau bermaksiat hari Minggu ini. Tidak. Apa juga kita kata mau refreshing, bahasa canggih. Ya, relax. Ya santai sejenak. Dan bahasa santai dengan orang-orang yang lagi ta'aruf. Ta'aruf? Ragu. Hanya cewek ya. Dengan perempuan. Yang laki jangan perempuan, yang perempuan jangan laki. Ragu. Ta'aruf? Ragu. Hai, kan cewek ta'aruf. Ta'aruf itu bahasa menyembunyikan maksiat. Hanya bahasa saja yang beda. Padahal nan mentang ceweknya. Tapi Allah Ta'ala tetap menyayanginya. Ya, tetap mengasihi. Ya, gampang bagi dia. Walau maksiat. Maka disebutkan Allah Ta'ala itulah orang yang lebih, yaitu Tuhan yang amat kasih dan sayang daripada segala orang yang menyayangi. Dan sunat memberi sedekah kepada jiran Nabi SAW dengan barang sekuasanya. Ya, pada jiran Nabi SAW artinya jiran daripada lingkaran daripada baik daripada kubur ataupun daripada rumah Nabi. Dan sunat memperiksakan segala masjid antara Mekah dan Madinah dan Mekah. Maka yaitu sunat semayang dalamnya, dan yaitu 20 tempat, karena adalah sekaliannya itu tempat berhenti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika musafir. Wallahu alam. Ya. Jadi makna daripada memperiksakan segala masjid bukan kayak geledah cuba challenge muji. Ya, artinya sunat melakukan semayang di dalamnya. Itulah makna daripada memperiksakan.
Tiap lo kita tikam salat ya ulu nak kau benar. Sunat melakukan ibadat pada tempat daripada Mekah dan Madinah. Karena pada tempat itu adalah Nabi pernah bersinggah tatkala Nabi musafir pada tempat tersebut. Paham kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan, boleh dipertanyakan kembali. Sunat 20 tempat ni gimana? Mesti. Kamu mesti dah bilang kamu geser lagi. Hal yang tidak diarah. Memerintahkan masjid antara Mekah, Madinah dan Mekah, maka yaitu sunat semayang dalamnya. Dan yaitu tempatnya ada 20 tempat. Yang sunat perintah yang sunat lakukan semayang. Pada tempat itu. Karena pada tempat itu adalah tempat persinggahan Nabi, tempat pernah Nabi berhenti tatkala Nabi bermusafir antara dari Mekah ke Madinah. Oke. Ini 20 tempat 20 masjid. Bukan satu masjid. Dan alasan umpamanya disuruh pindah pada tempat sembahyang fardu dalam masjid umpama daripada tempat fardu di sini, tatkala sembahyang sunat disuruh sunat memindahkan kenapa? Supaya dijadikan saksi daripada ibadat dan tempat tahu. Jadi perbanyakkan ibadat dan perbanyakkan tempat supaya lebih banyak saksi ibadah kepada kita. Ya, kita bukan kelar. Watena tidak baru, pakai ibadat. Baik pakai selalu mentang. Tak pakai dulu lah juga buat maya. Jadi pakaian kita jadi saksi ibadat bagi kita. Itu giliran pakai dulu kan adalah maya. Nah, titiknya kalau ada yang mau dipertanyakan boleh dipertanyakan kembali. Ya. Gimana? Ya. Beranggapan semayang tetap lebih banyak pahala dalam masjid. Ya. Oh, kalau misalkan nggak muat dalam masjid, apa boleh buat? Baru di luar masjid. Ya, artinya minimalnya. Tapi jangan jadikan itu suatu pilihan. Tetap pilihan utama kita melakukan sembahyang baik di masjid ini maupun di masjid yang lain tetap diutamakan dalam masjid. Bila dalam masjid tidak muat di luar masjid, artinya masih dalam perkarangan masjid. Ya. Coba. Oh, kau luar masjid, aku hendak lek. Kenapa? Sudah tidak dihitungkan dengan berhentian dengan itikaf. Tapi bila tingkat dalam masjid macam itu itikaf. Ya, itu bedanya. Hah? Okey? Ada nama lain itu. Alah, itu enggak inti lah itu. Tidak kita tahu gerak daripada imam ataupun kita mendengar suara imam. Adapun dari mana? Mungkin nanti juga tidak lagi nanti cuba juga lagi. Tidak apa wajib. Apanya lu tuan untuk imam ini yang mereka makan luar itu begitu lagi. Ngangki kan. Ada hari itu baru berpasangan sih, itu pintu. Tahu enggak imam? Lain ada kira-kira? Baik kalau misalkan dikunci enggak? Itu dah. Kecuali ada pintu untuk tembus ke depan ini. Baiklah. Buka jendela. Tanah negara kami itu sini yang atasannya tetap pakai mesti ada buatin artinya apabila ada auto si imam
kita yang penghentinya bisa masuk dan menggantikan walaupun bukan kita yang menggantikan. Kan dapat Ya. Gangguan. Lain ada kira-kira? Dan begitu juga saat kita berada dalam masjid, mau manapun masjid itu, manfaatkan saat kita berhenti ataupun saat kita duduk, niatkan dalam hati untuk duduk i'tikaf. Jangan hanya duduk semata. Ya, duduk umpama dalam masjid, niatkan untuk i'tikaf. Jadi walaupun kita tidak berbuat apa-apa, tidak kita berzikir, tidak yang lain, setidaknya kita ada pahala i'tikaf. Ya. Wah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kalau di luar di teras umpama boleh. Boleh. Atau baik solat masjid, layak masjid lapangannya hari. di dalam itu. Kadang ada kecolongan kita, kadang kayak semayang sunat hari raya, dibuat lapangan. Jadi datang orang, kadang-kadang sempurna keluar matahari belum, dah semayang. Bayang kita tanyakan semayang apa? Tahiyat masjid bukan, solat duha bukan. Kecuali solat duha apabila sudah sempurna keluar matahari, baru boleh. Paham kira-kira Allah. Lain ada? Kalau misalnya kita di musola nih, Di musola, musola. hanya itu tahiyatul masjid, boleh? Bukan masjid. Bukan musola. Ya asal pahala tahiyat masjid khusus di masjid. Tak boleh. Artinya tidak tidak menghasilkan tahiyat masjid dan tidak ada sunat tahiyat musola. Jangan pula di musola sembahyang saja sembahyang sunat tahiyat musola, jangan. Nggak ada. Minimalnya kalau misalkan kita telah terbiasa masuk dalam satu tempat ibadat melakukan sembahyang, maka cukup dengan meniatkan saja untuk sembahyang sunat karena Allah Taala. Itu dapat pahala. Pahala apa? Yaitu pahala sembahyang sunat mutlak. Itu kapan saja boleh. Nah, dan tidak mesti waktu. Paham? Nah, yang lain? Ada yang ditanyakan nggak? Mengenai ngaji menggunakan toa di masjid itu. Tapi yang ngaji itu bukan kita, melainkan kaset. Aset. Kan pada umumnya hanya sedikit jamaah yang mendengarkan. Gimana hukum? Sebenarnya hukumnya sih boleh dengan memutarkan kaset ngaji boleh ya, walaupun sedikit orang yang mendengar ya, setidaknya ada orang yang mendengar ya. Oh, masalah orang yang nggak mendengar ya, asal jangan sengaja kita hidupkan ataupun sengaja kita ngaji pada tempat orang yang tidak mendengar ngaji. Ya, ada pahala. Ya. Kan tadarusnya yang haram. Tapi membesarkan suara sehingga terganggu orang yang lain. Itu yang jadi hak. Hai Pak Bu, pada pengajian, ada pengajian pun. Ini yang mengganggu orang Islam. Mereka dia mau apa? Orang Islam merasa terganggu umpamanya dengan sebab pengajian kita mengganggu ibadat dia. Ya. Gampang. Ano tayo pagkahalihan mo? Ano mo? Ewan ng malaw. Ano bigay malim lang ako uli.
Kalau Bapak Buddha mengatakan haram, tidak mungkin kita mengatakan halal. Yang Buddha kan bukan pada hurufnya. Kecuali memang kampung itu sepakat, nggak ada mengganggu, kan pakai emang cuma dulu kampungnya. Ya. Nah, gimana kurangnya? Selop. Nggak mesti. Ya, selopnya kehilangan slop di situ. Ya, pendatang nih. Sedangkan di masjid itu kan kira saja udah ada slop yang tertinggal udah 2 minggu 2 bulan-bulanan. Kalau misalkan dia pakai slop itu untuk pergi dan itu bisa deh. Tetap haram juga. Punya orang. Walau tinggal 2 bulan. Selop pakaian. Pakaian orang, milik orang. Yang bukan hak kita jangan kita ambil. Tanpa bersih. Buang ke depan bersih. Apabila hilang selop di masjid, pulang jalan kaki. Jangan ambilkan selop orang. Ya. Apa nak pulang jalan kaki. Tapi Allah Taala telah menyimpan selop itu pakaian kita untuk akhirat kita. Hai mana itu Tuhan dah. Makin banyak, makin banyak. Ini sampai ke selop. Apa selop? Kalau di masjid kan ada banyak orang tinggal. Kalau orang yang kehilangan juga banyak. Kayak tadi juga kehilangan juga di masjid. Selop ya. Banyak yang bukan selop. Ya, banyak yang bukan selop ini gini. Bukan itu kan, mungkin tertukar. Kalau ditukar sengaja, kalau kita bilang ditukar, kita sudah setuju sama orang. Jadi lebih bagus taksizan, berbaik sangka daripada tu. Kalau sudah dosa, taksizan dapat pahala. Jadi ada 2 pilihan, jangan kita pilih yang tak baik. Selagi ada yang baik. Kan gak rugi kita berbaik sangka pada orang. Walau orang itu umpamanya lebih besar kemungkinan jahat. Allah a'lam bishawab. Ilahi raji'un. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.